Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ato Alim Channel. Saya Abdul Halim, pengamat hukum dan sosial keagamaan di Indonesia. Pada kesempatan ini, sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kita kembali memperbincangkan tentang kontroversi yang terjadi di pesantren Az-Zaitun. Tentu ini bermula dengan adanya statement atau pendapat yang memancing kekisruhan atau memancing pendapat kontra terhadap apa yang dilontarkan oleh AS Panji Gumilang. Sahabat sekalian, hari ini saya coba melihat bagaimana pihak yang mendukung pendapat daripada AS Panji Gumilang dan bagaimana mereka mempertahankan pendapatnya atau dari serangan pihak-pihak yang kontra terhadap isu-isu kontroversial pesantren Az-Zaitun. Kita mulai sahabat sekalian dari komentar. Komentar ini sengaja kita ambil adalah dari konten YouTube yang sudah kita sampaikan beberapa waktu sebelumnya. Kita lihat yang pertama adalah ada komentar dari Nidam Satria. Jadi melalui akunnya dia mengatakan di sini, wawancara langsung dong ke narasumber sehingga bisa mendapat informasi yang seimbang. Kalau dasarnya melihat dari komen-komen yang tidak suka, udah pasti tidak akan menemukan sisi positifnya. Tanyakan langsung pada narasumbernya dari setiap kejanggalan yang dinilai menyimpang. Kalau mengutip dari orang-orang yang tidak suka atau bahkan tidak menginginkan ada sebuah kebaikan, pastinya tidak akan mendapatkan kebenaran. Ini komentar dari saudara Nidam Satria ya. Saya pikir ini satu nanti akan kita jawab. Yang kedua, ini semangat saja sebenarnya dari Turgianto. Nah, ini cuma bikin semangat. Az-Zaitun makin jaya. Itu komen dari Turgianto. Kemudian sahabat sekalian, kita lihat juga bagaimana Edi Jammas ya. Apa katanya? Hanya orang-orang yang punya akal sehat yang paham dengan Panji Gumilang. Kebanyakan orang itu cuma bisa berkoar-koar di jalanan, gak punya karya. Coba datang berkunjung, jangan jadi pengecut, ngomongnya pada di luar saja. Jadi ini menarik ini. Az-Zaitun sudah menyatukan dengan semesta, semakin dihujat akan semakin besar dan mendunia. Kapan umat Islam mau maju kalau sibuk urusan dapur tetangga? Cobalah koreksi diri, kasihan umat dalam kondisi kemiskinan. Ini dari Edi James ya akunnya. Kemudian juga ini Gatot Sugianto. Ini saya bacakan beberapa ini ya. Sukron Kasir atau Alim Channel, atas kontribusi Anda telah memviralkan Az-Zaitun. Apapun komentar orang, Az-Zaitun tetap menjalankan ajaran ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu apanya. Lalu ada juga komentar ya. Ini parah katanya. Tidak harus menghadap kiblat. Ketika Bilal naik ke menara masjid untuk azan, beliau menghadap kemana? Ini dari Rajali Bintang ya. Nah, sahabat sekalian, ini kita coba beberapa lagi ya. Ini masih Rajali Bintang juga. Saya pikir ini parah, dugaan yang jelek melulu, dugaan yang bagusnya nggak ada ya. Bro, mazhab Soekarno bukan konsep peribadatan. Bro, simak pencerahan ke Haji Marsudi ya tanggal 25 April. Saya pikir ini nanti akan kita coba lihat. Kemudian ada juga yang menyatakan di sini adalah memang ini zaman keterbukaan dan kebebasan berpikir, berinovasi Pak, dan sebaiknya berfastabiqul khairat, biar masyarakat sendiri yang memilih mana yang benar dan mana yang salah. Wong di dalamnya sana adem-adem saja. Kenapa kita menjadi kepoh? Itu urusan tetangga, kecuali kalau ada perselisihan di antara mereka.
Nah, sahabat sekalian, ini juga ada komen dari Yatiman Zulkarnain. Penelitian harus netral dulu, jangan belum mulai sudah tertanam ingin mencari penyimpangan. Kemudian, wah ini juga ada komen-komen yang, sahabat sekalian, kita coba bagaimana sebenarnya kita menanggapi hal yang menjadi respon ya. Pertama saya ingin sampaikan bahwa A.S. Panji Gumilang setelah melontarkan pendapatnya itu belum pernah memberikan pandangan yang detail atau yang utuh terhadap apa yang dia maksudkan dengan ide-idenya itu. Kita hanya melihat yang pertama adalah praktek keberagamaan, yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri, azan, dan hadirnya non-muslim di dalam peribadatan Idul Fitri, dan juga tentu menyebut mazhab Soekarno. Jadi belum kita temukan, kecuali kalimat yang muncul daripada A.S. Panji Gumilang adalah, kita jangan terikat dengan mazhab atau pemikiran yang dianggap membelenggu atau menghambat kemajuan. Nah, jadi belum ada satu statement pun ya dari A.S. Panji Gumilang yang membangun argumentasi yang menunjukkan bukti-bukti atau nalar yang dijadikan argumentasi atau dalil-dalil atau sumber-sumber baik dari turos keislaman, karya-karya ulama-ulama dahulu atau ulama kontemporer dan pendukung lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, dari segi para pendukung ini, saya lihat tidak ada yang substansial untuk menjawab persoalan-persoalan yang menjadi kehebohan ini. Jadi memang kita lihat di sini pihak Az-Zaitun, gurunya tidak ngomong, ya. Az-Zaitun juga Panji Gumilang juga tidak memberikan penjelasan, tetapi hanya mengatakan bahwa kita harus membangun peradaban yang lebih maju. Kita setuju. Dan kalimat-kalimat yang tidak memperlihatkan ke arah fokus masalah. Fokus kita adalah mempersoalkan, dan masyarakat secara umum mempersoalkan tentang pelaksanaan ibadah dan hal-hal yang memang berbeda atau tidak sejalan dengan kebiasaan atau yang telah dipraktekkan oleh umat Islam Indonesia. Ini yang kita lihat. Sahabat sekalian, dari komentar yang pertama tadi, ya, jadi saya dapat sampaikan, kita menanti sekali penjelasan dari A.S. Panji Gumilang. Jadi supaya kita bisa tabayun, bisa kita memahami, ya, apa sebenarnya, ya, yang ingin atau yang beliau maksudkan dari pemikiran itu. Ada hal-hal yang menarik menurut saya, termasuk juga kemarin dari salah seorang pengurus MUI atau juga beberapa ulama mengatakan, ulama Indonesia, sebenarnya yang diungkap oleh A.S. Panji Gumilang itu sebenarnya tidak terkait erat dengan keinginan untuk membangun peradaban yang lebih maju itu. Justru, ya, kalau kita lihat, seharusnya A.S. Panji Gumilang itu bergerak dalam tataran membangun, ya, metode ijtihad, cara berijtihad yang tidak membelenggu. Jadi misalnya ada istilah yang dia sebut adalah tabir sholat yang memisahkan laki-laki dengan perempuan, itu dianggap simbol perbudakan. Nah, saya pikir ini dari mana sisi bahwa misalnya dia berpendapat dan dia mengatakan, ya, bahwa itu adalah perbudakan terhadap perempuan. Nah, ini belum jelas. Kalau kita lihat, justru sebenarnya adanya pembatasan atau adanya tirai itu adalah dalam rangka memuliakan perempuan.
bukan mendiskriminasinya. Kenapa? Tidak segala sesuatu itu ya harus di tempat yang sama. Karena memang khusus ibadah-ibadah seperti Idul Fitri itu kan tujuannya adalah sebenarnya pertama adalah sunat, dan memang itu adalah untuk membangun syiar, dan memang yang dianjurkan itu adalah laki-laki untuk berjamaah. Nah, kalaupun perempuan ikut, itu saya pikir adalah bagian daripada pengembangan pemahaman kita ya, agar perempuan juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah secara berjamaah di luar rumah. Ini saya pikir tidak ada masalah. Tetapi persoalannya misalnya harus tidak pakai tirai, saya pikir ini juga tidak terlalu rasional dan tidak juga ilmiah. Nggak ada kaitannya di soal perbudakan atau tidak. Nah, ini barangkali yang perlu kita ketahui. Nah, oleh sebab itu saya lihat pemikiran-pemikiran dari A.S. Panji Gumilang ini sebenarnya hanya bukan cuplikan, namanya letupan-letupan. Jadi letupan-letupan yang tidak punya dasar, ya, yang tidak punya landasan teoritis, landasan metodologis ilmiah. Nah, jadi itu yang pertama. Coba kita kembali kepada komentar Nidam Satria tadi, ya. Katanya begini. Coba wawancarain. Nah, saya pikir tidak mesti juga kita wawancarain, karena toh jelas kok, ya, toh jelas kok bahwa dia merubah ya tradisi beribadah atau praktek beribadah yang selama ini. Lalu justru seharusnya jelas kepada masyarakat kenapa dia otak-atik, ya, kenapa soal-soal praktek ibadah umat yang sudah permanen selama ini itu dia otak-atik. Sampaikan itu. Jadi tidak mesti kita datang ke sana, tetapi harusnya tolong dituangkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk yang sistematis dan memiliki metodologis yang jelas. Nah, jangan misalnya seperti kemarin kita lihat datang dari Kementerian Agama, ya, baik itu tingkat Kabupaten Indramayu maupun Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, justru tidak bicara soal-soal yang praktek keagamaan seperti ini, tetapi justru sebenarnya hanya seolah-olah menceramahi, seolah-olah dia A.S. Panji Gumilang itu seperti menggurui. Justru saya pikir ini tanggung jawab daripada A.S. Panji Gumilang. Jadi kami nggak perlu juga untuk mewawancari beliau secara atau narasumber seperti itu, karena jelas kecuali kalimat-kalimat yang dia sampaikan itu adalah masih kita ragukan atau multitafsir. Tapi bukan berarti tidak perlu pertemuan, perlu. Justru ya harusnya A.S. Panji Gumilang itu roadshow ke pengurus MUI, ke Kementerian Agama, NU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persis, dan lain-lain itu. Saya pikir justru beliau yang harusnya menjelaskan pemikiran itu, karena asalnya dari beliau, bukan kita yang mengejar ke sana. Jadi pertanggungjawabannya adalah siapa yang pemilik pemikiran itu, itulah yang punya kewajiban untuk menjelaskan. Nah, soal adanya Edi Jammas misalnya mengatakan hanya orang-orang yang punya akal sehat yang paham dengan Panji Gumilang, saya pikir ini bukan soal sehat tidak sehat. Ini soal kaitannya dengan adanya pemikiran yang mencoba mengusik atau mencoba merubah yang sudah diyakini oleh masyarakat. Jadi bukan soal pemikiran waras atau tidak waras, atau sumbu pendek atau sumbu panjang, tapi soal adalah pentingnya ya Panji Gumilang untuk memperjelas. Kita ini bukan berkor-kor secara tetapi pertama adalah agar masyarakat juga punya literasi, punya pendapat dan pandangan, dan kita pencerahan juga terhadap masyarakat. Jadi tidak salah juga
Jangan pula kita misalnya, jangan berkor-kor. Justru itu hak asasi kita juga untuk memberikan penjelasan atau pencerahan kepada masyarakat. Terlepas ada yang setuju tidak setuju itu hal lain. Nah, itu yang komen terhadap Edi Jamas yang menyebut. Coba datang katanya berkunjung. Nah, jangan jadi pengecut, ngomongnya pada di luar saja. Enggak begitu juga. Kita bukan soal pengecut tidak pengecut, tetapi ya tanggung jawab moral daripada AS Panji Gumilang itu perlihatkan. Dan guru-gurunya juga harus bertanggung jawab ini. Kok gurunya diam? Berikan dong jawaban, tulis dalam bentuk buku atau artikel, atau kita bertukar pikiran itu melalui media. Jadi media baik elektronik maupun cetak bisa kita pakai untuk menuangkan pemikiran itu. Jadi konten ini pun salah satunya adalah untuk mengembangkan, untuk mencerdaskan kita. Jadi tidak juga mesti kita datang dan tidak juga bicara kita di luar. Justru dengan ada ini jarak yang jauh itu bisa dipahami oleh AS Panji Gumilang. Jadi soal ada isu ingin membangun peradaban yang lebih tinggi, yang lebih bagus, itu bagus, nggak ada masalah. Tapi tentu adalah kaitan-kaitan dengan pengembangan kemajuan pesantren, ekonomi pesantren, dan lain-lain. Tapi soal masalah ajaran, saya pikir ini kita begitu dilontarkan di ruang publik, maka kita punya kewajiban untuk memberikan penilaian atau juga memberikan pendapat. Nah, sahabat sekalian, Armin misalnya juga dalam kontennya itu, ini konten kalau saya lihat ujaran kebencian demi cuan, nggak ada cuannya, nggak ada bencinya juga. Saya kalau ketemu misalnya nanti entah ada kesempatan ketemu dengan Pak AS Panji Gumilang, kita nggak benci sama AS Gumilang, nggak ada kebencian, dan kita juga tidak punya motif apa-apa kecuali ingin yang menurut kita adalah ini harus kita luruskan, ya, karena kita lihat ada yang agak bengkok, ya. Apalagi misalnya harusnya ini bagi AS Panji Gumilang yang saya lihat juga ada gelar profesor yang dipakai atau doktor walaupun honoris causa misalnya dan lain-lain, itu saya pikir dia harus bertanggungjawabkan secara ilmiah juga. Jadi ini bukan soal kebencian, nggak ada yang benci kok kita di sini. Jadi dan saya juga secara pribadi tidak jelek-jelek amat. Saya udah katakan bahwa sisi positifnya ini adalah percontohan bahwa ada pesantren besar loh. Az-Zaitun itu kita lihat dari segi fisik, ya. Karena kalau dari segi kurikulum saya belum lihat juga bagaimana modul-modul mereka. Kalau begitu, agar kami lebih tahu, tolong di-upload semua materi pembelajaran, kurikulum, ya, pemikiran-pemikiran, baik itu dalam bentuk modul, buku ajar, tulisan guru-gurunya, tolong dipublikasi. Jadi kita tahu juga, termasuk karya daripada AS Panji Gumilang. Apa bidangnya yang dia kuasai, silakan. Toh juga kemarin ada juga yang bertanya ke saya melalui akun saya, karyanya Pak Abdul Halim itu apa? Nah, kalau karya ditanya, saya enggak banyak karya saya, tapi adalah sedikit. Anda mungkin bisa melihat ada buku yang terbaru, ya. Ini kaitan dengan bagaimana penerapan syariat Islam di Aceh, dan ini saya membahas tentang minoritas non-muslim di negara syariat Islam, non-muslim dalam kanun jinayah dan mahkamah syariah di Aceh. Jadi soal-soal hukum, insya Allah sedikitlah hamba yang doib ini adalah membaca. Kemudian juga ada juga buku negosiasi syariah dan negara dalam politik hukum pidana di Indonesia. Jadi masih soal-soal syariah atau soal hukum Islam. Nah, kalau mau agak gede sedikit, ini bisa dilihat, ya. Ini bisa dilihat buku yang, ya, saya pikir soal hukum Islam di Indonesia. Jadi bisa rekan-rekan yang mempertanyakan siapa itu saya, ya ada sedikit memang hamba yang tidak banyak ilmu, tapi paling tidak ada
sedikitlah. Atau justru juga kita punya apa juga buku yang terkait dengan fikih hubungan antar umat beragama. Jadi ini bisa sebenarnya beberapa karya-karya ya. Dan kalau soal rasionalitas keislaman, ada juga buku yang sudah kita terbitkan, itu adalah Teologi Islam Rasional. Ini rasional. Jadi kita kebetulan waktu kuliah dengan Profesor Harun Nasution ya, kita diajarin juga untuk berbeda pendapat ya, termasuk juga dalam hal bagaimana kemajuan berpikir, dan kita diajarkan juga bagaimana kemajuan itu misalnya yang terjadi di aliran-aliran keagamaan lainnya. Jadi sangat sudah terbiasa kita ya. Jadi kalau dikatakan kita tidak open minded ya, enggak juga, karena sudah kita belajar tentang Syiah, kita belajar tentang Mu'tazilah, kita belajar juga tentang Khawarij dan Maturidiyah, Asy'ariyah dan lain-lain. Saya pikir semuanya, bahkan pemikiran-pemikiran yang di luar Islam pun dipelajari. Nah, oleh sebab itu memang saya pikir itu bentuk kita bisa memahami perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan mazhab. Tapi kalau soal mazhab Soekarno, saya belum pernah lihat juga tulisan Soekarno soal apalagi kaitannya ibadah. Nah, karena begini, statement daripada Ais Panji Gumilang kemarin itu adalah soal ya kaitan, masih dia bicara itu dalam konteks mazhab Soekarno, itu kaitan dengan praktek ibadah yang dia sampaikan, bicara tentang tabir tadi ya. Bahkan dia mengutip bahwa ini pendapat Soekarno ini, kalau nggak dicopot ini tabir, ketika katanya menceritakan bahwa sedang ke Masjid Muhammadiyah ya, Soekarno waktu itu melihat ada tabir, kalau nggak dicopot itu saya akan keluar dari Muhammadiyah. Nah, ini juga saya pikir nanti bisa kita lihat apakah benar itu atau tidak. Jadi artinya dalam konteks keagamaan, ibadah. Kalau soal pemikiran Soekarno terhadap soal hubungan agama dengan politik ya, soal kenegaraan, siapa yang membantah, siapa yang bisa tidak percaya, justru ya Soekarno punya kontribusi baik pemikiran maupun tindakan perilaku dalam membangun bidang-bidang kenegaraan, politik, dan moral bangsa. Nah, ini saya pikir beberapa hal yang memang kita lihat, makanya kita muncul mengatakan tentang hal ini. Nah, sahabat sekalian, kalau ini bukan soal soal adanya misalnya kita mulai dari ketidaksukaan atau kebencian, bukan. Jadi siapapun, termasuk penelitian Majelis Ulama Indonesia tahun 2022, tentu berdasarkan fakta-fakta bahwa diduga ya Ais Panji Gumilang ya diduga ya, dan Az-Zaitun itu adalah terkait dengan NII. Nah, kita saya pikir itu silakanlah dilihat di referensi-referensi dan tolong dijawab juga itu misalnya. Nah, tapi sekarang tentu bentuknya berbeda lagi misalnya. Jadi penelitian orang ataupun pendapat orang itu adalah kita berangkat dari yang netral, tidak ada kebencian pribadi, tidak ada kebencian apapun ya. Jadi ini sahabat sekalian hanya semata-mata ya untuk memberikan pandangan sesuai dengan yang kita yakini. Jadi ada juga yang menarik ya, misalnya bagaimana menyuruh kita untuk datang ke sana. Nah, ini saya pikir bentuk-bentuk yang bukan jawaban sebenarnya. Jadi yang diberikan oleh pendukung yang pro terhadap Ais Panji Gumilang bukan jawaban terhadap masalah itu, tetapi hanya bentuk reaksi ya, ketidaksetujuan terhadap kritik atau pendapat-pendapat yang tidak setuju terhadap itu. Jadi seharusnya tolong dijawab. Guru Pak Ais Panji Gumilang tolong diberikan jawaban-jawaban yang detail tentang apa yang telah dilempar kepada publik. Nah, sahabat sekalian, ini terkait hal lain. Ini barangkali
ada beberapa hal yang masih juga penting kita jawab adalah, saya curiga, kata ini tentu terhadap orang yang kontra ini ya. Saya curiga ada pengalihan isu karena kita lagi menghadapi mau pemilu. Saya yakin tidak ada kaitan politik lah kaitannya dengan isu-isu yang atau kontroversial yang ada di Az-Zaitun. Nah, oleh sebab itu komen-komen yang terhadap yang tidak setuju dengan Az-Zaitun atau AS Panji Gumilang, maka meminta kepada negara, ini permintaan dari yang kontra ya, yaitu negara harus berani ya, buktikan bahwa negara itu kuat ya. Ormas keagamaan harus aktif, jangan pasif. MUI katanya jangan diam terhadap ini. Menteri Agama harus proaktif dan menuntaskan masalah ini. Bahkan ada juga ini kalimat, negara harus tegas katanya. Sebaiknya Kemenak dan MUI instruksikan aparat untuk menutup Az-Zaitun ya, Az-Zaitun karena dianggap sudah penistaan agama. Ini pendapat yang kontra dan bawa ke jalur hukum dan pidanakan. Bagi saya tentu tidak dalam posisi itu, dan tentu kita serahkan kepada pihak Kementerian Agama, MUI dan pihak-pihak berwajib kira-kira bagaimana sebaiknya menyikapi ini. Semakin cepat diselesaikan semakin baik dan perlu dituntaskan. Dan terakhir, beberapa pertanyaan daripada yang kontra terhadap Az-Zaitun adalah mempertanyakan sumber pendanaan pesantren Az-Zaitun. Jadi perlu kita lihat, dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap dana yang dihimpun dari masyarakat. Jadi ini pertanggungjawaban menghimpun dana dari masyarakat sebenarnya juga bagian daripada tanggung jawab daripada AS Panji Gumilang dan manajemen Az-Zaitun untuk menjelaskannya. Kita berharap apapun yang terjadi, apapun yang kontroversi itu, kita masih dalam tahap pada sikap yang wajar, tidak menimbulkan reaksi keras atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Mari bersama-sama kita tetap pada posisi kita untuk tujuan yang lebih baik. Demikian saja, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.